Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update analisa money flow dan strategi investasi untuk saham AAD dan juga saham-saham big banks yang ternyata saham-saham ini mulai diakumulasi asing. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham ya, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi IHSG hari ini masih terkoreksi 0,4%, close di 7.036. Tapi kita melihat hari ini ternyata asingnya mulai akumulasi ya, sehingga ada net buy untuk market reguler 200 miliar, sedangkan market tunai dan negosiasi 560 miliar. So, untuk total akumulasi asing di all market itu 760 miliaran. Dan juga ketika IHSG di hari Senin depan, tanggal 30 Desember 2024 ya, penutupan di Desember ini ternyata close hijau, maka artinya secara seasonality Desember 2024 juga akan hijau guys ya. Meskipun pada kenyataannya kita melihat di bulan Desember lebih banyak merahnya atau lebih banyak koreksinya ya dibandingkan, kenaikannya, seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman yang kemarin berharap window dressing, yang berharap Santa Claus rally ya guys ya, tidak terjadi di, Desember 2024 ini ya, teman-teman juga harus memaklumi ya, karena Indonesia dan juga IHSG ini masih cukup tertekan guys ya. Nah tapi tentu saja harapan kita itu di, awal tahun 2025 nanti, IHSG bisa rebound dan saham-saham yang kita pegang juga bisa berbalik cuan lagi. Dan kita melihat ya, sebenarnya investor asing ini sudah mulai masuk ke bursa saham Asia atau ke emerging market lagi. Bursa saham Asia hijau cerah tapi IHSG merah sendirian ya, cek sebabnya. Nah, sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena rupiah kita itu masih cukup tertekan guys ya. Hari ini hijau artinya ada pelemahan 0,068% dan di level saat ini di Rp16.200 per 1 USD-nya. Dan ada potensi naik lagi ke Rp16.300 per 1 USD. Jadi, kalau misalkan saham-saham yang kalian pegang belum naik, itu tandanya kalian masih dikasih kesempatan guys ya. Jadi tergantung sudut pandang nih. Kalau misalkan teman-teman berpikirnya negatif, maka teman-teman akan takut dan kemungkinan juga bisa saja cut loss gitu ya. Karena tidak sabar dengan floating loss yang sedang terjadi di portonya. Tapi kalau misal teman-teman memegang saham-saham bagus dan apalagi rutin bagi dividen, dan teman-teman juga tetap berpandangan positif ya bahwa investasi akan kembali naik, akan kembali bertumbuh, maka ketika harga saham teman-teman belum naik, itu artinya teman-teman masih dikasih peluang untuk tambah muatan lagi di harga bawah guys ya. Nah, jadi kita melihat ya bahwa bursa saham Asia itu rata-rata mengalami kenaikan ya. Contohnya seperti Nikkei Tokyo ya, naik 1,8%, lalu Topix Jepang juga naik 1,26%, KLCI Malaysia naik 0,93%, lalu SETI Thailand naik 0,74%, Sensex India naik 0,4%, lalu juga ada Straits Times Singapura ya, naik 0,2%, dan sisanya kita lihat ya di bawah 0,2%, seperti Shenzhen China, lalu ada Ho Chi Minh Stock Index Vietnam, dan juga Taiwan, lalu ada Hang Seng Hong Kong juga ya. Sementara yang, menemani IHSG di zona hijau itu ada Kospi Korea Selatan dan juga Pisai Filipina yang masing-masing terpangkas 1% sampai dan juga 0,16%. Malamnya IHSG tersengat sentimen yang datang dari nilai tukar rupiah yang diperdagangkan makin melemah pada Jumat siang ini. Setelah penurunan hingga 0,37% terhadap dolar Amerika Serikat ya di level Rp16.225 per 1 USD-nya. Nah, itulah yang tadi juga kita sampaikan ya ke teman-teman. Oke guys, jadi kita akan mengawali ya analisa pada video ini. Yang pertama adalah saham AAD. Kita akan analisa saham AAD dengan menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas ya. Aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan Stockbit Sekuritas untuk mempermudah dalam menganalisa sebelum akhirnya teman-teman memutuskan untuk investasi di IHSG dan juga di saham IHSG, maka teman-teman silahkan daftar ya dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Karena tentunya banyak sekali kelebihan di Stockbit Sekuritas guys ya. Misalkan ketika teman-teman membeli saham IPO ya di Stockbit ini, karena kan nanti di awal tahun 2025 banyak sekali nih saham-saham IPO. Silahkan teman-teman bandingkan ya harga beli di Stockbit dengan di sekuritas lain pasti ada perbedaan. Kenapa? Karena di Stockbit itu tidak ada biaya belinya gitu guys ya. Lalu untuk chart Stockbit juga teman-teman bisa mix ya beberapa indikator sekaligus, berbeda dengan di TradingView. Di TradingView itu ketika kalian menggunakan lebih dari 2 indikator, tentunya itu akan menjadi berbayar. Jadi kalian harus berbayar ya untuk menggunakan lebih dari 2 indikator. Sedangkan di Stockbit ini free alias gratis ya guys ya. Sudah kita, beli saham IPO ya, gratis, biaya beli untuk
chart-nya juga gratis menggunakan semua indikator ya, baik itu indikator teknikal dan juga indikator fundamental ya. Jadi bukan hanya teknikal saja yang bisa kita gunakan ya, dari indikator chart-nya ada fundamental juga, seperti net income, revenue ya guys ya, total aset, book value, dan lainnya. So, kita melihat hari ini dari Bandar Detektor Stockbit ya, yang juga bisa teman-teman akses ya, seperti ini nanti. Ada, indikatornya guys ya, yaitu secara rata-rata apakah sedang diakumulasi atau distribusi. Kalau misal kita lihat untuk average dari akumulasi AAD ini adalah small accumulation, sedangkan top satunya adalah normal accumulation, yang berarti ada akumulasi yang menarik nih dari top satunya. Kita cek ternyata hari ini yang akumulasi AAD adalah AK ya guys ya. AK ini adalah investor asing ya, 16,1 miliar untuk akumulasi dari AK. Tapi secara overall memang akumulasinya belum terlalu besar. Hari ini net buy asing di AAD itu hanya 21,8 miliar saja. So, AAD hari ini bisa naik 5,83%. Nah, siapa nih investor yang sudah beli AAD di harga 7 ribuan guys ya? Boleh tulis average teman-teman di kolom komentar. Kalau misal teman-teman hari ini dapat AAD di harga murah, teman-teman pastinya dapat di sekitar 7.600 sampai 7.700-an guys ya. Dan semoga di hari Senin ya, tanggal 30 Desember mendatang, AAD-nya bisa kembali rebound, seperti itu ya. Jadi AAD ini masih ada potensi dia bisa bagi dividen kembali, guys. Jadi, ya pastinya banyak juga nih yang mengincar, bukan hanya investor retail saja, tapi semoga investor asing juga masuk ya dan terus melakukan akumulasi di saham AAD sehingga harga sahamnya bisa kembali naik. Karena kalau misalkan kita, mendengar guys ya, salah satu pidato dari Bapak Garibaldi Thohir yang saya temukan juga di stream Stockbit, itu ada salah satu investor yang dia share gitu ya, salah satu pidatonya Bapak Garibaldi Thohir ya, di hadapan para audiens, beliau berkata bahwa Adro kemungkinan besar nanti akan berganti ticker, karena nanti kita akan membesarkan bisnis baru ya guys, yaitu bisnis baru Adro di bidang green energy, kata beliau seperti itu ya. Jadi nanti AAD ini akan, menjadi induk dari bisnis batu bara, thermal ya, sedangkan nantinya, Alamtri itu akan menjadi induk dari green energy-nya Adro, seperti itu ya. Jadi cukup menarik nih dan perjalanannya juga masih cukup panjang. Jadi kalau misalkan teman-teman dikasih harga bawah di saham AAD ataupun Adro, ya silahkan teman-teman, pikirkan apakah mau entry atau tidak gitu ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang masih hold Adro dan juga AAD ya, jadi teman-teman jangan berkecil hati meskipun kemarin, profitnya sempat menurun. Nah, semoga nanti bisa kembali rebound ke harga yang lebih tinggi lagi. Dan untuk all time high-nya AAD itu di area high 11.300-an guys ya. Ya semoga naik sampai 12.000 dan selanjutnya 15.000 dan mungkin bisa saja menyaingi harga ITMG ya, semoga saja guys ya. Oke guys, selanjutnya kita akan lakukan analisa ya untuk saham big banks yang juga ternyata kita lihat hari ini ada akumulasi dari investor asing. Sorry guys ya, untuk tanggalnya ternyata belum saya rubah nih, karena kan kemarin kita libur 2 hari ya. Hari Jumat ini ya kalau misalkan kata investor lain sih hari kejepit gitu ya. Katanya hari kejepit ya, karena besok Sabtu Minggu kita libur lagi ya, Sabtu Minggu libur lagi, hari Senin open market, lalu Selasa Rabu kita libur lagi guys. Jadi banyak libur ya di akhir tahun 2024 ini. It's okay guys ya, yang penting teman-teman pegang saham bagus saja dan ketika, harganya masih di bawah, kesempatan untuk kalian bisa DCA di harga murahnya. Oke guys, jadi untuk Bank Mandiri ya, hari ini ada kenaikan 0,87%, close di Rp5.800 per saham. Dan ternyata ada normal akumulasi guys ya, dan dari top 1 ternyata ada big akumulasi. Nah inilah yang saya sukai dari Stockbit ya, karena sangat memudahkan untuk kita lakukan analisa. Untuk Bank Mandiri sudah ada tanda-tanda bullish reversal, salah satunya adalah ada akumulasi asing. Hari ini ada AK, YU, dan BK sebagai top buyer di Bank Mandiri atau di BMRI. Nah, jadi untuk BMRI kita cek hari ini ada net buy asing 54,4 miliar dan juga ada tanda-tanda rebound guys ya dari stokastiknya, yaitu bisa naik dari zona oversold yang artinya memang sudah jenuh jual. So untuk Bank Mandiri di level 5.800 apakah menarik? Di bawah 6.000 masih menarik guys ya. Jadi masih ada waktu untuk teman-teman bisa DCA di harga bawahnya. Kembali lagi disclaimer on guys ya. Semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah BBCA ya. Hari ini BBCA kenaikannya tipis saja, hanya 0,5%. Tapi dia close di Rp9.800 per saham ya. Sorry kita ganti dulu guys ya untuk tanggalnya ke Jumat 27 Desember ya karena saya lupa tidak refresh.
Jadi untuk BBCA ada sedikit akumulasi ya secara rata-rata, tapi top 3 ada normal accumulation. Kita lihat ya, hari ini untuk top buyer ada BK, AK, dan juga GR guys ya. Nah ini kita lihat ya, BK ini akumulasi 42,4 miliar, sedangkan AK net buy 38 miliar. Dan hari ini net buy asing ya secara overall itu 37,4 miliar. So, meskipun akumulasinya tidak terlalu besar, tapi kita expect bahwa ini akan menjadi awal dari fase akumulasi terhadap saham big banks, ya, dan tentu saja pasti teman-teman juga sangat menantikan ya guys ya, momen-momen kenaikan dan rebound saham big banks ini. Karena saya juga melihat banyak investor retail yang masuk ya di saham big banks. Jadi untuk saham BBCA ada potensi bullish reversal karena kita lihat juga sudah mulai naik dari zona oversold yang artinya sudah jenuh jual. Selanjutnya adalah BBRI ya, yang hari ini adalah ex-date dividend. Sedangkan untuk ADRO hari ini adalah cum-date dividend ya, kemarin kita sudah bahas. Terakhir beli ADRO kalau misal teman-teman mau dapat dividen adalah hari ini. Sedangkan BBRI itu di tanggal 24 kemarin dan hari ini ex-date ya. Hari ini BBRI terkoreksi 2,38% guys. Jadi ada koreksi dan ini yang kita sebut dengan dividend trap. Ya, jadi wajar BBRI-nya turun dan teman-teman yang, masih floating loss ya, masih nyangkut di BBRI, tenang ya teman-teman, setidaknya dapat uang tunggu berupa dividen. Jadi kalau menurut saya sih dividen itu ya sebagai uang tunggu saja. Ya tetap tujuan kita adalah mencari capital gain ya, karena ya kita akui bahwa kita masih dalam tahap, pertumbuhan modal, gitu guys ya. Kalau misalkan modal kita belum ratusan juta, belum miliaran, ya otomatis kita masih dalam tahap pertumbuhan modal, yang artinya ya kita dapat capital gain lebih tinggi dari dividen, itu ya harus kita ambil. Ya, consider untuk take profit jika ternyata capital gain yang kalian dapatkan itu berkali-kali lipat dari dividennya. Misalkan begini, teman-teman masuk di saham yang dividennya 7%. Lalu tiba-tiba teman-teman masuk di saat yang tepat ketika sahamnya akan mulai rebound dengan akumulasi yang besar, harga sahamnya naik tinggi, teman-teman cuan 70%. Itu kan artinya teman-teman sudah cuan 10 kali dari yield dividennya. Jadi kalau misal teman-teman hanya menunggu dividen setahun sekali itu dapat 7% ya, berarti kalian itu harus menunggu 10 tahun untuk mendapatkan, dividen yield 70%. Tapi dengan kenaikan harga dan dari capital gain-nya, ya maka teman-teman bisa mempersingkat waktu investasi itu, ya dengan cuan yang tentunya lebih besar dari dividen yield, bahkan 10 kali lipat jika teman-teman dapat 70% capital gain. Ya ingat guys ya, take profit itu tidak haram ya, karena kita lihat banyak juga investor yang dia tidak mau take profit ya, tapi di IHSG ini ya agak berbeda. Saya sudah sering katakan ke teman-teman, seorang Pak Lo Keng Hong saja kalau harga sahamnya naik tinggi, beliau akan take profit. Ya saya ingat betul waktu itu momen ketika Pak Lo Keng Hong itu ada take profit di GJTL dan itu sampai masuk berita guys. Sampai banyak investor yang tahu gitu ya, bahwa Pak Lo Keng Hong itu di waktu itu ya, ketika GJTL-nya naik tinggi, setelah ada koreksi, beliau diberitakan jualan gitu ya di harga yang tinggi. Tapi ketika turun lagi dan ternyata net income-nya bagus gitu ya di kuartal selanjutnya, beliau masuk lagi. Dan itu tidak masalah ya, beliau tidak dikatakan sebagai atau tidak di apa ya, tidak dikucilkan ya sebagai seorang trader, tidak ya. Ya tujuan kita berinvestasi di saham adalah cuan gitu ya. Mau itu cuan dari dividen sebagai uang tunggu misalkan ketika kita nyangkut, ataupun kita cuan dari capital gain yang mana potensi dari capital gain bisa puluhan kali lipat dari dividen yield-nya dan itu sudah sangat bagus ya. Jadi untuk BBRI hari ini memang masih ada big distribution ya karena juga ex-date dividend, jadi kita wajarkan ya. Top seller hari ini ada BK, CC, dan juga AK, sedangkan retailnya banyak yang masuk ya. Kemungkinan investor retail juga masih ingin beli di harga bawah nih di 4.100-an. Nah, siapa nih investor yang hari ini beli BBRI ya? Tulis di kolom komentar. Dan hari ini BBRI juga masih ada net sell asing 168,9 miliar. Jadi kita memang update tiap hari ya dan kita akan bagikan strategi investasi ke teman-teman setiap hari sesuai dengan kondisi market. Nah, kondisi market seperti apa kita akan coba buat strategi untuk teman-teman ya. Selanjutnya adalah BBNI, di mana BBNI hari ini juga masih ada koreksi ya, sekitar 0,46%, close di Rp4.360 per sahamnya. Ya, kita coba lihat hari ini kemungkinan sih masih ada distribusi ya, tapi kita coba cek. Ada big distribution ya, terutama dari DH, CC, dan BK sebagai top seller.
dan BBAKTP terpantau hari ini menempati posisi top buyer ya untuk BBNI. Tapi overall meskipun ada beberapa investor asing lainnya yang akumulasi, namun BBNI hari ini masih ada net sell 21,14 miliar. It's okay guys ya, untuk BBRI pun sama. Hari ini kita lihat meskipun ada asing yang masuk ya, tapi mayoritas, retail masih jualan ya, dan kemungkinan juga, masih akan cukup sideways ya di awal tahun 2025 nanti. Tapi it's okay ya, untuk saham-saham big banks aman, teman-teman yang masih nyangkut jangan terlalu khawatir ya. Jangan takut, jangan khawatir, dan kalau misalkan ada cash silahkan teman-teman averaging down lagi, dengan catatan ketika kalian menambah jumlah lot di harga bawah, maka average kalian akan turun ya, average harganya akan turun, ya artinya teman-teman averaging down. Ya jumlah lotnya akan semakin banyak, ya semakin bertambah, dan ketika dividen dibagikan, kalian akan mendapatkan dividen yang jauh lebih besar, seperti itu. Dan kalau misal kita cek hari ini ternyata yang terpantau ya, ada akumulasi besar dari asing, yang paling banyak diakumulasi asing hari ini adalah saham brand ya guys ya. Brand hari ini net buy asing 55,4 miliar dan kita lihat ada big accumulation ya dari top 5-nya. Itu dari AK, CCY, UTPBK, ZP, dan juga LG. Tapi ya tentu saja teman-teman yang mungkin ya tidak suka masuk di saham-saham Konglo ya termasuk brand juga, mungkin memilih untuk masuk di AAD atau di ADRO, seperti itu ya. Oke guys, masih banyak sekali fear-fear yang bertebaran ya sengaja ya memang seperti ini kenyataannya. Ini adalah untuk menakut-nakuti investor retail yang mungkin masih polos gitu ya. Mereka tidak tahu bahwa berita-berita seperti ini akan membuat mereka panik. Ya mereka takut, mereka panik, wah kalau, Sritex-nya bangkrut nanti, bank-banknya akan merugi gitu ya, pendapatannya akan turun, labanya akan turun ya gitu ya. Padahal, seperti yang kita tahu ya bahwa tetap ada asuransi pinjaman juga gitu guys ya, yang berarti sudah tercover seperti itu. Oke guys, semoga teman-teman ya belum cut loss di saham Big Bang sehingga ketika kita update ya terkait, analisa dari saham-saham Big Banks ini teman-teman juga bisa mengikuti terus dan kita tunggu guys ya sampai dividen final 2025. Semoga nanti harga saham Big Banks bisa kembali rebound dan kita bisa cuan lagi dari capital gain di saham-saham Big Banks ini, dan tentu saja target kita adalah dua. Kita cuan dari dividen dan kita cuan dari capital gain. Strateginya kita akan terus bahas ke teman-teman ya supaya teman-teman juga bisa mengikuti. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya. Dan untuk teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas untuk berinvestasi, silahkan teman-teman mendaftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.